Yang pertama, untuk penerjemah non-ASN dalam rangka memudahkan komunikasi dengan tahanan non-WNI dan tukang masak selama 1 tahun, yaitu pramusaji dari non-ASN juga, yang bekerja di lapas anak, apakah dapat diberikan honor? Kemudian berapa besarannya? Nah, di sini ada 3 pertanyaan, saya bacakan dulu. Yang kedua, jika 3 orang ASN berangkat ke suatu daerah terpencil, dan di sana juga terbatas kendaraan dinasnya, dan susah juga mendapatkan transport umum seperti di daerah NTT, apakah diperkenankan melakukan sewa kendaraan insidentil untuk dapat melakukan penelitian di daerah tersebut? Jika tidak diperkenankan untuk melakukan sewa kendaraan, karena bukan termasuk kegiatan mobilitas tinggi dan berskala besar, apakah boleh 3 ASN tersebut mengumpulkan uang transport daratnya untuk menyewa 1 buah kendaraan untuk mendukung mobilitas penelitian? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah taksi berangkat dalam perjanjian harus dari kantor, mengingat jadwal penerbangan bisa tengah malam atau subuh yang tidak memungkinkan ke kantor? Untuk pertanyaan ini, saya persilakan Pak Johar untuk dapat menjawabnya. Silakan. Terima kasih Bu Niken dan Bu Febrianti ya. Ya, pertanyaan pertama untuk penerjemah non ASN. Jadi memang kalau di PMK SBM itu mengatur kegiatan penerjemahan untuk naskah yang harus diterjemahkan ya, dan di situ ada aturan-aturannya. Nah, untuk yang terkait dengan ini, kalau saya membacanya itu penerjemah profesional gitu ya, Bu Febrianti. Jadi dibutuhkan penerjemah profesional gitu, artinya dari pihak yang berkompeten, kemudian untuk memudahkan komunikasi. Tentu ketika kita meng-hire seorang profesional, ya tentunya negara punya kewajiban untuk memberikan honor gitu. Nah, cuman permasalahan sekarang itu besaran honornya seperti apa. Nah, ketika di PMK-SBM ini tidak diatur terkait dengan jasa profesional tertentu ya. Mungkin kalau di konteks ini kan ini komunikasi ya, jadi lebih ke masalah kalau di PMK-SBM kan kita menghitungnya halaman. Jadi kalau itu dia penerjemah profesional ya tentunya mengikuti apa istilahnya pengadaan barang dan jasa ya. Kalau dia penerjemah profesional dalam kaitannya dengan sebagai interpreter ya, karena dia untuk membantu berkomunikasi dengan tahanan. Jadi nanti bisa mengacu ke mekanismenya menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk jasa profesional. Termasuk juga ini apa istilahnya tukang masak. Nah, sebetulnya karena kan kalau di PMK SBM yang ada 4 kelompok yang diatur itu 4 kelompok itu kan ada yang apa sopir, terus pramugari dan 2 yang lainnya itu kan tentu tidak masuk di dalam kelompok ini ya, tukang masak. Jadi ini tukang masak yang non ASN ini juga ya tentu kita anggap sebagai tenaga profesional tentunya ya, Bu Febrianti. Jadi intinya begini, intinya untuk penggunaan jasa atau pengadaan jasa profesional yang besaran jasanya ini tidak diatur oleh Menteri Keuangan, tentunya melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa untuk pengadaan jasa profesional. Nah, ini tentu dari PPK-nya tentu juga akan menilai kualitas, levelnya gitu kan. Misalkan tukang masaknya levelnya nasional atau mungkin di level biasa gitu. Jadi kalau masalah kualifikasi termasuk yang menerjemah tadi ya, kualifikasinya seperti apa nih? Jadi nanti pihak PPK di dalam proses pengadaan barang dan jasa tentu akan menilai dari segi kualifikasi. Tukang masaknya kalau tukang masak biasa tentu juga
apa ya istilahnya besaran jasa profesionalismenya tentu berbeda kalau tukang masaknya tentu profesional. Nah ini itu sudah teknis di proses pengadaan. Jadi kalau yang dimaksud harus minta izin Menteri Keuangan itu kan terkait dengan besaran yang menambah penghasilan untuk ASN atau pegawai yang sehari-hari bekerja di instansi Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau itu terkait dengan pengadaan jasa profesional, tentu ketika meskipun itu tidak diatur di PMKSPM, dia bisa dilaksanakan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Itu prinsip umumnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, 3 ASN ya. Ini saya nggak tahu kok menyebutkan 3 itu, atau 2 atau 4 gitu. Mungkin jawabannya sama ya. Kalau seandainya ini pertanyaannya 5 ASN mungkin sama juga. Ini ditugaskan ke daerah terpencil. Nah ini sebetulnya daerah terpencil ini sebetulnya mesti diperjelas juga ya, Bu Febrianti. Apakah daerah terpencil itu sebetulnya contohnya begini, misalkan di NTT ini yang bersangkutan ini tugasnya di Kupang itu. Kemudian dia harus punya keleluasaan atau istilahnya kalau di sini itu untuk mempermudah mobilitas ya dalam kegiatan penelitian. Itu apakah dia masih tetap di dalam kota Kupang atau dia istilahnya fleksibilitasnya itu sudah melampaui batas-batas kabupaten kota gitu. Jadi misalkan dia ditugaskan selama 1 bulan di Kupang, kemudian dia besoknya lagi di kabupaten lain, kemudian besoknya lagi di kabupaten lain. Tentu kalau dia mobilitas itu sudah melampaui kabupaten kota dari kedudukan yang bersangkutan, tentu dia mendapatkan uang transport ya, uang transport luar kota ya. Nah, tetapi kalau yang bersangkutan itu muter-muter di dalam kota, di kota tujuan, misalkan di Kupang gitu, terus muter-muternya di Kupang juga, itu kan berarti tidak bisa mendapatkan transport lokal ya, karena uang harian yang didapatkan itu menjadi bagian dari sebagian dari uang harian itu salah satunya adalah komponen biaya transport, itu maksudnya biaya transport lokal. Jadi pertama, kalau seandainya dia melampaui kabupaten kota, muter-muternya itu berarti yang bersangkutan sebetulnya boleh mengalokasikan biaya transport antar kabupaten kota atau dari ibu kota provinsi ke kabupaten kota. Dia bisa mendapatkan. Terus besarannya bagaimana? Ada di PMKSBM dan dia bersifat at cost. Terus moda transportasinya apa yang digunakan? Dia bisa menggunakan moda transportasi umum. Transportasi umum itu bisa istilahnya bisa kendaraan umum, bisa juga melalui pengadaan sewa. Nah, ini yang perlu diluruskan juga ya. Sewa kendaraan yang dibatasi oleh 2 hal ya, oleh pejabat negara, terus kemudian untuk kegiatan yang mobilitas tinggi itu adalah sewa kendaraan insidentil untuk keperluan kegiatan satu kegiatan. Tetapi yang dimaksudkan katakanlah nanti kalau yang bersangkutan 3 orang ini muternya itu melampaui kabupaten kota, itu sebetulnya tidak dianggapnya itu sebagai biaya transport antar kota atau dari ibu kota provinsi ke kabupaten kota. Jadi bukan masuk pos sewa kendaraan untuk insidentil. Jadi sebenarnya dia adalah biaya transport, tetapi istilahnya bayarnya pakai mobil rental, kira-kira begitu. Jadi bukan menggunakan item sewa kendaraan untuk kegiatan insidentil. Nah, kalau itu di luar kota ya, tetapi kalau dia masih muter-muter di dalam kota dari kota tujuan, misalkan dia nginepnya memang di Kupang, tetapi muter-muternya itu di sekitar Kupang. Nah ini dia tidak boleh menggunakan biaya transport antar kota karena dia tidak melampaui batas-batas kota ya. Nah kalau demikian kondisinya, ini kondisi yang kedua, itu dia tidak boleh dialokasikan biaya transport, dia tidak boleh sewa kendaraan. Jadi kalaupun dia yang bersangkutan tuh ingin urunan gitu ya. Tadi kan disampaikan dia istilahnya mau mengumpulkan uang transport. Sebetulnya bukan mengumpulkan uang transport karena uang transportnya
kalau muter-muternya di dalam kota, dia nggak dapat uang transport lagi kan. Dia hanya dapat uang harian gitu. Jadi mengumpulkan, mungkin maksudnya mengumpulkan sebagian dari uang hariannya untuk urunan, untuk menyewa kendaraan. Kayak itu, kalau itu sih bebas ya. Artinya karena ketika yang bersangkutan itu pengen mendapatkan fleksibilitas di dalam kota, itu dia tidak mendapatkan alokasi biaya transport lagi. Dia mendapatkan biaya transport antar kota kalau muter-muternya itu di luar kota. Ini memang karena pertanyaannya kan masih bersifat umum, jadi memang harus dibagi pada dua kategori ya. Jadi kalau muternya melampaui batas kota, dia boleh mendapatkan uang transport, tetapi tidak menggunakan pos atau item sewa kendaraan insidentil ya. Jadi jangan salah Bapak Ibu ya. Dia tetap dianggap sebagai biaya transport antar kota, meskipun pengadaannya, meskipun melalui rental. Rental ini kan moda transportasi umum juga ya, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, apakah taksi harus berangkat dari kantor? Nah, gini, kalau per definisi kan kalau perjalanan dinas ini kan tentunya dalam rangka urusan dinas ya. Per definisinya begitu ya, di PMK 113 juga begitu ya. Dari apa istilahnya kantor kedudukan, Bapak Ibu, ketika kita menghitung besaran taksi bandara, itu juga kita menghitungnya berdasarkan posisi kantor ya, di satu kota tertentu ya. Kita punya asumsi tertentu lah ya, kita menghitung itu. Nah, pertanyaan itu, apakah diperkenankan untuk berangkat dari rumah? Nah, kalau memang berangkat subuh kan memang harus dari rumah. Cuman mungkin kalau masalah penghitungan efisiensi anggarannya tentu kan kita hitung-hitungannya dari kantor. Jadi secara teknis Bapak Ibu ya tentu boleh berangkat dari rumah ya. Tetapi yang jadi masalah apakah perhitungan, nah ini beda nih. Berangkatnya boleh dari rumah, tetapi hitung-hitungan alokasi biayanya tentu kita berdasarkan dinas, karena kalau kita hanya bilang boleh dihitung dari rumah, kalau orang Jabodetabek itu dari rumahnya itu bisa dari Cianjur, bisa dari Cikarang, bisa jadi Karawang gitu. Itu naik taksinya udah tentu akan apa ya, kalau seandainya kita memberikan ini boleh dihitung dari rumah, tapi berangkatnya boleh dari rumah boleh, tapi perhitungan alokasi biaya taksinya tentu sudah ada tabelnya ya di PMK-SBM kita. Jadi bagaimana caranya supaya tidak melampaui besaran yang ada di PMK-SBM? Tentu Bapak Ibu punya satu trik tersendiri ya, mungkin bisa naik Damri atau dan seterusnya. Itu pengalaman saya pribadi ya. Kalau dulu sekarang kan udah nggak pernah perjalanan dinas ya. Dulu biasanya supaya nggak tekor taksinya itu berangkatnya dari dari Bogor itu naik Damri ke bandara, itu lumayan lah 50.000 ya kalau nggak salah dulu. Jadi itu salah satu caranya. Kalau berangkatnya boleh dari rumah, tapi perhitungannya tentu kita sesuaikan dengan konsep dari perjalanan dinas itu, bahwa dia besarannya dihitung dari kantor. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Jadi istilahnya jawabannya mudah-mudahan bisa membantu. Tetapi kan tentunya tidak diganti sepenuhnya ya, misalkan dari rumah terus ke kantor. Karena rumahnya nggak jelas nih. Kalau orang Jabodetabek sudah jelas, tapi kalau di kota-kota lain saya kira masih satu kota ya, sebagian besar ya. Tapi kalau di Jabodetabek kantornya di Jakarta, banyak yang bisa jadi pengen berangkat dari Sukabumi, atau kalau di Bogor tuh bisa jadi Cimanggu dan seterusnya. Itu agak susah nanti untuk menerapkan efisiensi dalam perjalanan. Saya kira itu Bu Febrianti, mudah-mudahan membantu. Saya kembalikan ke Bu Niken.